Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu? Terima kasih. Saya jawab dengan nilai saja. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa jam yang lalu baru saja selesai acara debat Pilkada DKI ya, di mana ada perdebatan yang cukup sengit antara paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3, yaitu RK Suswono dan juga Pramono dan juga Rano. Nah, bagaimana perdebatannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu? Terima kasih. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community, semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya. Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat visible sehingga devisa bisa datang, atau istilah indef disebut dengan taman tertutup, Mas Pram. Jadi berbayar agar devisa masuk. Ya kelasnya nggak bisa kelas Ancol lagi, maka bahasa ke publik yang mudah disampaikan adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Bahasa destinasi global kelas dunia, Universal Studio, Disneyland, Global Village Dubai, itulah yang dibahasanya akan dimengerti oleh pihak-pihak internasional. Terima kasih. Untuk hal yang berkaitan dengan imajinasi, Kang Emil, saya tidak membantah sama sekali. Karena memang sebagai pemimpin, imajinasi itu sah-sah saja. Tetapi karena ini bagian dari bagaimana publik mempercayai apa yang kita sampaikan di ruang publik, itulah yang menurut saya kenapa saya tanyakan. Sehingga dengan demikian saya tidak akan membantah satu kata pun terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Emil. Apalagi saya juga dengan perjalanan yang sangat panjang sekali. Saya menjadi pejabat sudah 25 tahun, 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, sehingga dengan demikian resiko untuk mengambil keputusan pasti sudah saya ambil. Terima kasih Kang Emil. Kami ini khususnya saya dan Bang Rano mungkin paling relevan ya kalau ditanya, karena yang ditanya kan pengalaman masa lalu. Saya agak susah bertanya ke Mas Pram karena korelasi kepada kewilayahan kan memang bukan pada historinya. Jadi saya hanya ingin menjawab, kalau saya dianggap kurang ini itu nggak ada masalah. Tapi kepuasan publik saat saya menjadi Gubernur Jawa Barat, silahkan di Google, itu adalah 90%. Menandakan masyarakat mengapresiasi visi misi dari A sampai Z
ngurangin kemiskinan dari 1.000 desa miskin menjadi 0, investasi tertinggi se-Indonesia, pelayanan reformasi publik juara se-Indonesia. Ada juga yang belum berhasil, salah satunya mungkin yang ditanyakan oleh Mas Pram. Ya, itulah tadi perdebatan yang cukup seru ya, dibanding dengan perdebatan di yang pertama, yang saat ini jauh lebih menohok dan juga jawabannya itu ada yang disanggah dan juga ada yang dibenarkan. Nah, hal ini cukup menarik karena memang Bung RK menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki imajinasi. Tapi tentu saja imajinasi itu bukan sesuatu yang utama yang akan ditonjolkan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena banyak sekali masalah-masalah yang ada di Jakarta yang tentu saja itu perlu diselesaikan. Jadi sebelum permasalahan itu selesai, nah imajinasi itu kalau kami pikir itu nanti dulu gitu. Andaikan semuanya memang sudah tertata dengan baik, eee, sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan, nah baru mungkin bisa dikerjakan apa yang perlu ditambah gitu. Imajinasi itu juga ya sah-sah saja untuk dikerjakan, karena memang di sana bisa jadi ada problem solver atau ada, apa ya bahasa Indonesianya, itu ada sesuatu masalah yang bisa dipecahkan. Nah itu bersumber dari imajinasi. Dan tentu saja hal ini bisa dikerjakan bagi mereka yang memiliki visi yang baik dan juga misi yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Nah, begitu juga dengan, Mas Pram dan, Bang Rano ini bisa dikatakan pada video kali ini dia cukup baik ya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Nah, jadi gimana menurut kalian semua nih? Apakah, yang lebih pas untuk memimpin Jakarta adalah Bung RK atau Bung Pram? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Idean Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.